Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aisarus Syuhur Alamatil Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang maf'ul ma'ah ya, maf'ul ma'ah. Maf'ul yang menjelaskan tentang keterangan penyertaan ya, atau kebersamaan. Qala al-Ajurumi rahimahullah ta'ala wa walismul mansub alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu nahu qalika ja'al amir wal jaisha wasawal ma wal khashabata. Dan maf'ul ma adalah isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa ya perbuatan itu dilakukan ya. Contohnya perkataanmu ja'al amir wal jaisha ya, pemimpin datang bersama tentaranya. Wasawal ma wal khashabata, air mengalir bersama kayu ya. Di sini ya dijelaskan bahwasanya maf'ul ma'ah adalah maf'ul yang menjelaskan kebersamaan. Jadi bersama siapa. Dan kalau kita bahas maf'ul ma'ah ini mudah ya. Kenapa? Karena pasti ada wawu ma'iyahnya. Pasti ada wawu ma'iyahnya. Ya, berbeda dengan maf'ul yang lain. Maf'ul yang lain kan tanpa ada hurufnya. Adapun maf'ul ma'ah dia ada hurufnya yaitu wawu ma'iyah. Ya di sini ja'al amiru wal jaisha. Kenapa al jaisha mansub? Karena ada wawu ma'iyah dan jaisha sebagai maf'ulun ma'ahu mansubun. Ya, nah kita i'rab dulu. Wa huwa alul istinafi wa dhamir raf'in munfasilun min al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-ismu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. المنسوب نعت الاسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الذي اسم موصول من السكون في محل رفع نعت الاسم يذكر فعل مضارع مبني المجهول مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود على الذي لبيان علامة حرف جر بيان مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره man ya bayani mudhaf man ismun mansub min as-sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaih fa'ila fi'lun madi mabni al-majhuli mabni al-fathi ma'ahu ma'a zarful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal haw dhamirun muttasil min ad-dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaihi al-fi'lu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih نحو خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف قولي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والكاف ضمير متصل من الفتح في محل جر مضاف إليه جاء الأمير والجيش جاء فعل ماد مبني على الفتح الأمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجيش مفعول معه الواو للمعية ya al-jaisha maf'ulun ma'hu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wastawal ma wal khashabata al-waw harfu atfin istawa fi'lun madin mabni ala fathin muqaddarin ala al-alifi al-ma'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal khashabata al-waw lil ma'iyyah al-khashabata maf'ulun ma'hu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad yaitu Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizallahu taala, al-maf'ulu ma'ahu huwa ahadul mafa'ilil khamsati. Maf'ul ma'ah itu termasuk dari maf'ul yang 5. Wa kana haqquhu an yakuna ma'al maf'uli bihi wal maf'uli fihi wal maf'ulil mutlaqi ya. Dan haknya itu bersama maf'ul bihi, maf'ul fi dan maf'ul mutlaq. Wal amru fihi sahlun, dan urusan ya maksudnya penjelasan tentang maf'ul ma'ah ini mudah. Wal misalu yuni ani ta'rifi, dan contoh-contohnya itu bisa mencukupkan kita untuk mengetahui definisinya. Artinya dengan melihat contohnya kita bisa mengetahui definisi dari maf'ul ma'ah. Taqulu sirtu wan nila. Kamu katakan misalnya sirtu wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Maksudnya saya berjalan di sisi sungai Nil. Saya berjalan, sungai Nil mengalir. Ini. Ja'al amir wal jaisha ya. Pemimpin datang bersama tentaranya. Istawal ma wal khashabata ya.
air mengalir bersama kayu. Maksudnya air mengalir di atas ada kayu yang ikut terhanyut di air tersebut. Kemudian ana sairun wat tariqa. Saya berjalan wat tariqa bersama jalan. Ya. Maksudnya saya berjalan menyusuri ya jalanan. Talhadhu fi hadhil amsilati inda ta'ammulil umuril atiyah. Ya, perhatikanlah contoh-contoh ini ketika ya ingin memfokuskan perkara-perkara berikut ini. Artinya maf'ul ma' itu harus ada, ya harus diperhatikan perkara berikut ini. Wujud amilin qoblal wawi wa huwal fi'lu aw ma fi ma'nahu. Harus ada amil sebelum wawu ma'iyah dan dia itu adalah fi'il atau apa yang semakna dengan makna fi'il. Yang kedua wujud wawin qoblal ismal mansubi. Wujud wawin qoblal ismil mansubi tusamma hadhil wawu wawal ma'iyati, ya. Adanya wawu sebelum isim yang dinasabkan dan dinamakan wawu ini sebagai wawu ma'iyah, ya. Yang ketiga wujud ismin mansubin ba'dal wawi. Adanya isim yang dinasabkan setelah wawu. Jadi dengan melihat contoh-contoh yang diberikan oleh musannif, kita bisa mengambil kesimpulan tentang hukumnya bahwa maf'ul ma'ah itu ada wawu ma'iyahnya, kemudian setelah wawu ma'iyah ada isim yang dinasabkan yang kita sebut sebagai maf'ul ma'ah mansub, ya. Wa alam annal maf'ula ma huwa la yasihu an yu'tafa ala ma qablahu. Dan ketahuilah bahwasanya maf'ul ma'ah itu tidak boleh diatafkan atas apa yang sebelumnya. Nahu sirtu wan nilu, ya. Jadi enggak boleh kita ngomong sirtu wan nilu, ya. Saya berjalan dan sungai Nil. Enggak boleh juga istawal ma wal khashabatu. Li'anna nila la yasiru, ya, karena sesungguhnya Nil itu tidak jalan. Jadi kalau kita ngomong sirtu wan nilu, namanya ataf itu kan harus sama, ya. Kalau kita bilang sirtu wan nilu, berarti saya jalan, Nil berjalan, sedangkan ya yang jalan itu kan manusia, saya. Adapun Nil dia tidak jalan. Nil itu mengalir, ya, bukan jalan. Begitupun kalau kita ngomong istawal ma wal khashabatu, ini kan kita mengatofkan khashabah ke ma, ya. Kalau kita atof maka dia harus sama, ya, sifatnya. Sedangkan yang mengalir itu air, adapun kayu dia hanya ikut terhanyut, ya. Maka dikatakan dia anna nila la yasiru wal khashabata la tastawi, ya, karena nil itu tidak jalan dan kayu itu tidak mengalir. Innamal ladzi yasiru wa anta, sesungguhnya yang berjalan itu adalah kamu, maksudnya yang ngomong sirtu wan nilu, ya. Waladzi yastawi ma'al khashabah, dan yang mengalir bersama itu adalah waladzi yastawi ma'al khashabati ay yasilu ilaiha wal ma'u, dan yang mengalir bersama kayu artinya yang sampai kepadanya adalah air. Jadi ini sebetulnya perbedaan pendapat, ya, di kalangan ahli nahwu, apakah maf'ul ma'ah itu boleh dari yang bersifat sama, ya, atau harus berbeda sifat. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Abu Muhammad atau Dr. Abdul Aziz, beliau memilih pendapat yang menyebutkan bahwa maf'ul ma'ah itu harus dari dua hal yang berbeda sifat, ya. Karena kalau sama sifatnya nanti bisa jadi atop ma'tuf. Ya, makanya di sini dikatakan, ya, harus yang bersifat sama seperti sirtu wan nila. Nil itu kan mengalir, sedangkan manusia itu berjalan dan mengalir, ini dua perbuatan yang berbeda. Artinya beliau menguatkan yang boleh maf'ul ma'ah yang seperti ini. Adapun yang bisa diatofkan maka nggak boleh, karena kalau dia bisa diatofkan maka atof lebih afdol. Tapi sebetulnya ini, ya, ungkapan seperti ini aneh. Kenapa? Karena musannif itu memberi contoh yang boleh diatofkan. Kalau kita mengatakan jal amiru wal jaisha, ya, jal amiru wal jaisha ini kan baik amir ataupun tentara sama-sama punya sifat bisa datang, ya kan? Artinya boleh kita katakan ja'al amiru wal jaisha, boleh ja'al amiru wal jaishu, ya. Kalau kita katakan ja'al amiru wal jaisha, telah datang pemimpin beserta tentaranya, maka ini memastikan kebersamaannya, artinya datangnya pasti bareng. Bedanya kalau kita mengatakan ja'al amiru wal jaishu, ya, dengan kita mengatofkannya, seperti yang kita sudah pelajari di huruf atof, wawu itu tidak memastikan urutan, ya.
itu bukan litartib, bukan untuk urutan. Artinya kalau kita mengatakan ja'al amiru wal jaishu, ini bisa jadi pemimpinnya dulu baru tentaranya, tentara dulu baru pemimpinnya, atau dua-duanya barengan. Beda kalau kita mengatakannya ja'al amiru wal jaisha, ya, pemimpin datang bersama tentara. Dan ini termasuk yang menguatkan pendapat bolehnya waw ma'iyah untuk yang sama jenisnya. Jadi boleh diatofkan, ya. Seperti contoh yang diberikan oleh Ibnu Jurm As-Sanhaji ini, jal amiru wal jaisha. Ini kan bisa aja kita jadikan atop-atuf jal amiru wal jaishu, ya, seperti itu. Tapi ya inilah nahu, ya, ada perbedaan pendapat, dan enaknya perbedaan pendapat di nahu itu yaitu bersifatnya hanya pilihan, ya, mana yang cocok dengan pemahaman kita, dan justru itu akan menunjukkan kekayaan bahasa Arab, ya, artinya banyak kabilah-kabilah bahasa Arab yang memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam suatu hal. Tapi kesimpulannya bahwa maf'ul ma'ah itu untuk menjelaskan kebersamaan, ya, dan maf'ul ma'ah itu butuh kepada waw ma'iyah, dan apa yang setelahnya disebut sebagai maf'ulun ma'ah, ya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya maf'ul ma'ah itu harus berbeda sifatnya dan nggak boleh atop-atuf, ya. Seperti sirtu, ya, wan nila. Ini wajib dibaca sirtu wan nila. Nggak boleh kita baca sirtu wan nilu, ya. Karena kalau kita bilang sirtu wan nilu, ini nggak cocok. Ya, karena nil itu nggak jalan, ya. Tapi kalau sirtu wan nila, saya berjalan bersama nil, ini, ya, dipahami berbeda. Sayanya jalan, ya, nilnya mengalir. Tapi kalau sirtu wan nilu, ini memastikan bahwa saya dan nil sama-sama berjalan, padahal nil itu nggak ikutan jalan. Tapi ini satu pendapat. Ada pun pendapat yang lain mengatakan yang maf'ul ma'ah ini boleh, ya, untuk kata yang jenisnya sama, ya, sifatnya sama. Seperti yang dicontohkan ja'al amir wal jaisha. Ini kalau dipakai waw ma'iyahnya. Kalau kita jadikan atop jadi ja'al amiru wal jaishu. Nah, mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.